Seperti biasa, memulai obrolan Moms Talk kali ini dengan satu pertanyaan yang sedikit menjebak yang harus dijawab dengan cepat oleh narasumber kita hari ini yang adalah seorang financial planner. Kalau disuruh urutin, Ya. ada 3 hal nih ya. Kita urutin yuk dari yang paling mudah sampai ke yang paling menantang. Nih aku mulai dari ibu, financial planner, atau content creator. Dari yang paling mudah, Ya. financial planner, content creator, yang paling susah jadi ibu. Jadi ibu yang paling susah. Tuh ya, menantang jadi ibu. Kayak nggak selesai-selesai. Belajarnya ya. Aku pikir dulu waktu misalnya anakku awal nyusuin, kayak mikirnya oh nanti kalau dia udah makan solid food lebih gampang. Ternyata hanya dijawab dengan tertawa. Ya ibu-ibu, semua mams pasti tahu lah ya. Hai Moms, kita ketemu lagi di Moms Talk. Edisi kali ini masih dalam rangka spesial Hari Ibu. Kita menghadirkan satu moms yang luar biasa yang tentunya juga menjadi inspirasi buat kita semua. Moms yang satu ini adalah seorang financial planner. Yuk kita kenalan yuk dengan Nadia Harsha CFP Financial Planner. Apa kabar Nadia? Kabar baik, alhamdulillah sehat. Kegiatannya apa aja, kesibukannya selain menjadi financial planner? Yang tadi 2 itu tadi ya? Iya, 2 itu tadi. Iya. Jadi aku sekarang sibuknya adalah mama antar jemput. Mama antar jemput, mama yang ngecek status gizi, pastiin anakku makannya bener. Wow, luar biasa. Padahal anaknya usianya udah 9 tahun 9 ya? tahun. Keren deh, keren. Terus udah gitu, aku juga sibuk bikin konten edukasi. Dan di itu urutan Instagram. nomor 2 tersusah Iya, ya? tersusah itu. Benar-benar. Konten edukasi, harapannya makin banyak orang paham tentang literasi finansial dan mau praktek. Nah itu penting sih. Jadi bukan cuma sekedar paham, Benar. harus mau praktek juga. Mau praktek. Mungkin ini kali yang membuat Nadia juga jadi jatuh cinta sama dunia finance. Maksudnya kan kita tahu ya ngurusin keuangan pribadi aja susah gitu kan, banyak Yes. suka miss-nya gitu ya. Apalagi mengatur keuangan orang lain. Itu yang menyebabkan Nadia senang karena kayak jadi pengen bukan cuma sekedar ngajarin, bukan cuma sekedar orang paham, tapi orang juga praktekin. Pertama-tama aku luruskan Siap. dulu, kata siapa jatuh cinta? Oh salah, oke baik. Itu dulu kepepet. Oh gitu, gimana ceritanya? Kepepet. Jadi gini, aku tuh merasa ketika menjadi orang dewasa kok tiba-tiba hidup tuh rusuh banget ya. Oh, benar. Dulu Pasti di setelah rumah, punya anak dan menikah dong? bener, dulu tuh di rumah mama kayaknya tinggal bawa badan, makanan ada. Iya sih. Sesimpel, sereceh mau pakai tisu aja semuanya tuh ada. Bener. Gitu kan. Terus menikah. Mau nonton TV tinggal cetek gitu kan ya. Nggak peduli, lampu nyala, AC Iya, nyala. bener-bener. Ya. Itu kan. Nah, saya paham. lalu kita katanya jadi mandiri ya, menikah, punya rumah sendiri atau tinggal sendiri deh. Dulu kan aku tuh tim kontrak dulu gitu ya. Begitu itu kaget banget. Ternyata bayar air aja mahal. Iya. Padahal dulu Bayar tinggal mahal. pakai. Padahal tinggal pakai. Terus kayak mau cetekin lampu, tik, tagihan listrik bulan ini kok lumayan ya. Nah, jadi sejak saat Aset. itulah aku sadar bahwa wah, kalau hidup kita tidak diatur, urusan uang ini nggak diberesin, kayaknya kocar-kacir banget sih hidup gitu. Nah, dulu nggak ada sumber informasi yang cukup. Iya sih, paham. Ya kan, aku mulai punya anak tuh 2014, nikah 2013, itu kayak sekitar 9-10 tahun yang lalu tuh apa ya, cari informasi di mana ya gitu. Dikit banget orang yang berbicara soal ini. Dan juga orang tuh ngerasa kayak tabu banget ngomongin duit. Iya bener. Pengen tahu aja deh gitu kan ya. Urusan dapur pasti Nah, bilangnya. emangnya boleh yang ngorek-ngorek urusan dapur orang gitu. Nah, itulah makanya aku tuh kayak jadi ini tuh mesti lebih banyak orang yang ngomongin soal ini nih. Iya sih. Gitu. Dari situlah Dari akhirnya situlah dicinta-cintain. Dicinta-cintain kayaknya. Yang clueless tuh biar aku aja gitu. Aku pengen sharing apa yang udah aku alamin, terus kayak ya udahlah paling enggak biar teman-teman adik-adik aku nih yang sekarang baru mulai berkeluarga tuh jadi tahu, oh ternyata memang ini yang harus kita hadapi. Betul.
tadinya kan Nadia kan karyawan swasta kan, Betul. ya kan, bekerja di corporate finance. Betul. Itu juga finance juga kan tuh. Di situ juga akhirnya memang membuat ya udah deh aku ngembangin lagi nih, cari tahu lagi nih tentang finance, dan akhirnya memutuskan untuk yang aku mau bikin sendiri aja deh, mandiri aja deh, nggak mau jadi pegawai lagi. Sebenarnya tuh dua hal yang berbeda sih, Mbak. Oh gitu. Waktu jadi corporate finance itu urusannya lebih ke urusan korporasi. Jadi urusan ekspor impor. Oh beda banget dong. Beda ya. banget, Iya, beda bener, banget. bener. Nah, nyebrangnya ke financial planning yang untuk pribadi itu karena ceritanya tahun 2019 itu aku terpaksa resign. Karena anakku tuh butuh didampingi, dia oke. tuh ada masalah speech delay, jadi mesti terapi. Nah, sementara suamiku pekerjaannya tuh lagi banyak banget keluar kota. Nggak mungkin dong. Nggak jadinya mungkin ya. dong, jadi disitulah pada akhirnya kayak kayaknya mesti ngalah dulu nih gitu. Akhirnya aku ngalah dulu, jadi ibu rumah tangga selama awal-awal, terus kayak 3 bulan kemudian bingung karena aku nggak ngapa-ngapain. Oke, paham. Dari situlah akhirnya ngapainnya gitu. Nah kebetulan aku tuh suka nulis. Awalnya suka nulis, suka sharing gitu. Terus akhirnya kayak merasa ya udah sekalian aja ambil sertifikasi. Biar ilmunya tuh beneran sesuai sama textbook dan sesuai sama kaidah. Jadi aku nggak ngasih tips yang ngadi-ngadi Ya gitu. benar. Nah ya udah akhirnya coba ambil sertifikasi. Oke. Ternyata nyesel karena sertifikasinya susah banget. Aku seneng nih, jujur nih. Terus Beres ujian sertifikasi aku GERD ke UGD. kebayang. Serius? Ya karena Iya, bener-bener iya, stres iya, banget iya, kan. iya. Jadi kayak berapa hari ngerjain soal ujian. Terus kayak makannya sampai lupa gitu saking stresnya, saking banyaknya yang mesti dipelajarin. Ya, Sambil ngurus anak. Sambil ngurus anak, akhirnya kayak beres ujiannya GERD. Tapi it's all worth it sih, karena menurut aku paling enggak ya dengan pengorbanan itu ada ilmu lah yang bisa Iya, aku bener, sharing gitu ke bener. community gitu. Iya. Jadi GERD-nya itu udah terbayar lah ya sekarang ya, karena banyak banget bisa sharing ya kan, dan ilmu yang disampaikan di share sama Nadia ini kan benar-benar bermanfaat kan. Nah, perempuan itu baik itu ibu full time mother atau ibu yang bekerja itu kan biasanya ibu tuh selalu identik jadi quote unquote menteri keuangan ya kan. Dan ini kan paling sering terjadi, tapi banyak orang juga beranggapan ada stigma bahwa kalau perempuan itu sebenarnya kemampuan literasinya lebih rendah dari pria. Apakah seperti itu? Ternyata itu adalah mitos karena berdasarkan literasi indeks terakhir dari OJK tahun 2022, indeks literasi finansial perempuan ternyata lebih tinggi. Oh gitu, tuh boleh bangga kita. Bangga dulu dong. Walaupun bedanya tipis. Yang penting kita udah lebih tinggi ya kan. Jadi indeks literasi keuangan perempuan tuh 50,3%, sementara kalau laki-laki 49,7%. Ya tipis banget Nggak sih. apa-apa, Tapi nggak paling nggak perempuan tuh katanya lebih punya intuisi untuk mengatur uang lebih baik. Lebih logik sebenarnya kali ya. Iya, kurang lebih seperti itu gitu. Dan dia kan biasanya punya kesabaran lebih banyak ya gitu. Dan kayak bisa mengesampingkan emosinya dibandingkan rasionalitas gitu. Iya, Itu sih yang penting. Iya. Nah, apa sih yang bikin Nadia juga jadi aktif tuh bikin konten juga seputar financial yang banyak di-sharing kepada ibu-ibu gitu? Apakah karena dari dasar ini nih? Karena pengalaman sebagai ibu-ibu gitu kan ya? Pertama pengen berbagi pengalaman. Yang kedua, aku merasa dulu kalau cari tips tentang ngatur uang, tentang finansial tuh bahasanya ruwet. Iya, benar. Iya Inflasi yang paling basic dulu deh ya. Inflasi, kenaikan. Terus kok kenaikan tapi ada beda-beda gitu kan ya. Iya. Nah, efeknya jadi banyak orang yang langsung merasa terintimidasi. Oke. Kayak, apa sih serius banget, nggak gue banget. Aku kan cuma ibu rumah tangga. Kenapa sih mesti belajar gini-ginian gitu. Efeknya itu tadi, orang tuh langsung merasa terintimidasi. Padahal urusan duit, mau kamu ibu rumah tangga, mau kamu ibu menteri keuangan Indonesia, semuanya kan melakukan transaksi. Iya sih. Iya dong. Jadi suka nggak suka, mau nggak mau, kita kan melakukan transaksi keuangan. Sereceh mau beli barang di supermarket, mau beli kopi, mau bayar sekolah anak, Tukang sayur. ke tukang sayur. Nah, Iya, masa iya, sih iya, kita nggak paham tentang ilmu-ilmu gimana cara ngatur uang itu, gitu. Dan
aku jadi penasaran deh, sebenarnya kalau di antara ayah sama ibu atau perempuan sama laki-laki dalam rumah tangga, siapa sih yang paling banyak melakukan transaksi? Ibu ya kayaknya. Kayaknya ibu, karena kebanyakan keputusan pembelian itu datangnya dari ibu. Ya juga sih. Iya kan? Ayah biasanya ya kalau istri gue udah bilang gitu, gue bisa apa selain Betul. ikut gitu. Apalagi kan. banyak juga kan dari keluarga yang sistemnya adalah ditransfer semua di poolnya ke Menteri Keuangan, nanti Menteri Keuangan tuh yang Ya, nyebarin semuanya. yang nyebarin gitu, dan dia akan melakukan pertimbangan. Dia akan putar otak gimana semuanya itu cukup. Iya nggak sih? Iya benar. Itu yang sebenarnya krusial banget. Makanya penting buat ibu-ibu tuh punya literasi dan melek soal gimana caranya atur uang. As simple as mulai dari budgeting aja. Iya. Dan ternyata pas kita diterangin dengan sama Nadia tuh membuat ibu-ibu tuh lebih paham. Iya, karena aku Dengan berbicara bahasa, dengan iya. bahasa ibu-ibu dan aku ibu-ibu gitu. Iya, Jadi aku benar. kayak, dulu waktu aku awal-awal aku pusing banget loh gimana caranya biar cukup antara belanja groceries, bayar listrik, inu. Ternyata ketika aku coba cek dan evaluasi semua, aku bocorin tukang jajan gitu. Ya benar. Relate dong ya Nah, para moms ya. Jadi aku berusaha untuk memvalidasi apa yang mereka rasain. Emang pusing kok gitu. Emang pusing, tapi ya pelan-pelan yuk kita urai satu-satu. Gitu. Berusaha untuk jadi teman. Nah, apa yang Nadia rasain ini di saat ilmu-ilmu financial yang Nadia bagi ini di sosial medianya Nadia ini berguna bagi para moms pada umumnya? Rasanya sih bangga banget. Iya sih. Jadi one day yang aku rasain adalah ada orang yang datang ke aku kayak out of nowhere gitu. Dia bilang gini, Mbak Nadia makasih ya, gara-gara ada satu tips yang waktu itu kamu ikutin, aku berhasil nyekolahin anakku di SD yang dia suka. Padahal dulu tuh waktu aku survei aku tuh pesimis banget. Senangnya. Kan maksudnya I make an impact gitu Iya, loh. terharu. Terharu banget. Terus kayak gini, Benet makasih ya gara-gara tips budgeting kamu aku berhasil nabung. Dan nabungnya itu aku kayak berhasil berangkatin mamaku umroh. Coba nangis nggak kayak gitu? Iya, terharu. Seneng banget sih, gitu. iya, Aku ngebayang. kayak aku tuh nggak melakukan apa-apa yang sangat signifikan. Even dia yang cari duitnya. Tapi aku tuh kayak ikutan, wah hebat banget kamu gitu. Bener. Iya sih, kita butuh nih banyak moms yang bisa jadi lebih paham nih ya. Maksudnya banyak moms seperti Nadia yang bisa menyampaikan hal-hal yang mungkin kesannya tuh susah, tapi kayak bisa loh kita lakukan sehari-hari dengan bahasa yang mudah, apalagi urusan finance ini ya, financial ini. Tapi jadi pengen tahu deh, biasanya kesalahan financial apa sih yang paling sering dilakukan oleh quote unquote menteri-menteri keuangan yang ada dalam rumah tangga yang mungkin sering Nadia temukan? Yang sering aku temukan adalah ibu-ibu ini suka enggak rasional ketika membuat keputusan keuangan. Karena gini, jadi ibu kan capek ya. Jadi ibu capek. Jadi ada masa di mana misalnya kita lagi nggak dalam kondisi baik gitu, lagi PMS lah, atau lagi banyak begadang, anakku lagi rewel banget. Nah efeknya adalah kayak mereka tiba-tiba kayak, Mbak Nat, aku tuh ya kan ceritanya udah bikin budgeting, udah bikin misalnya budget jajannya 500.000, malam ini sambil begadang nyusuin anakku, aku check out. Jadi emang kita tuh harus paham bahwa kondisi mental kita tuh akan sangat berpengaruh terhadap ketika kita melakukan pembelian. Impulsivitas itu tuh menurutku yang banyak banget kejadian di mana-mana. Nggak salah juga karena kan emang paham dong, jadi ibu tuh menantang sekali gitu. Nah makanya biasanya aku kasih mereka tips kayak gini, kalau kamu lagi pengen barang terus kayak impulsif banget menggebu-gebu, coba tungguin sebentar, kasih waktu 3 kali 24 jam. Kalau kamu masih Keburu kepikiran, nggak ada barangnya. Kalau mau cek, keburu habis keburu, diskonnya gitu. Kayak aduh keburu habis diskonnya. Sabar, tenang. Diskon itu adanya 24 kali dalam setahun. Iya sih. Iya kan? Tiap gajian ada payday. Iya sih. Tiap tanggal kembar ada diskon. Iya itu. Akhir tahun lebaran, Imlek. Oh ya, jadi pokoknya patokannya itu ya. Tenang aja. Gak cuma diskon sekali tuh ada datangnya dalam lagi. setahun. Diskon tuh ada lagi. Oke, itu boleh dijadiin itu tuh prinsip tuh moms ya. Prinsip. Kalau misalnya ngejar nih tanggal 12 nih ya kan, di bulan Desember ada 12. Tenang, abis 12 ada tanggal 1. Benar. Ada tanggal 22 gitu kan ya. Sebelumnya ada diskon tahun baru dulu sama Oh iya Natal. bener. Iya kan? Betul. Nah, Diskon Imlek abis itu. Abis itu diskon Imlek. Diskon Valentine. Betul. Abis ini ada lebaran banyak tuh.
Oke, tahan Mams ya. Tahan, oke. Oke, sebagai ibu dari seorang anak perempuan berusia 9 tahun, literasi financial ini udah mulai diajarin belum sih? Idealnya udah. Ah. Idealnya udah. Jadi gini. Nah, dia udah ngajarin? Udah dong. Jadi ceritanya gini, Mbak Enji. Dulu waktu kecil kita kan di brainwash ya. Sampai ada lagunya tuh. Bang Bing Bung, yuk Kita nabung. nabung. Yes. Ya kan? Iya. Semua generasi kita tuh diajarin nabung. Betul. Tapi nggak ada yang diajarin caranya belanja. Tabung aja gitu? Tabung aja gitu. Iya. Pokoknya setiap anak dapat duit kayak, Tabungin. jangan lupa ditabung gitu. Kan sebel. Ya, benar. Gitu efeknya kita cenderung jadi generasi yang gampang impulsif. Itu tadi. Nah, jadi aku ngajarin anakku itu nggak langsung nabung. Oh gitu? Jadi? Jadi aku ajarin dulu pertama prinsip bahwa cari duit itu mesti kerja. Bukan ajaib datang dari langit, bukan dari mesin yang itu loh, Ma. Iya. Ma, kalau uang ibu udah habis, kenapa kita nggak ke ATM? Bukan tinggal Itu kan pencet. ngeluarin duit. Iya benar. Itu konsep yang salah loh, membawa anak ke ATM karena mereka menganggap itu mesin ajaib. Iya kan? Iya kan? Jadi iya, anak aku tuh waktu dulu dia balita, Anak dia aku ngambek, juga. minta mainan. Terus kayak, aduh nak, uang mama tuh lagi nggak ada, udah mau habis nih. Ya tinggal datang aja ke mesin ajaib, mama kan tinggal pencet. keluar duit. Nanti keluar duit gitu kan. Nah, konsep itu dulu yang aku ajarin ke dia bahwa, nah ibu sama ayah tuh harus kerja. Baru kita dapat uang. Jadi uang itu bukan tumbuh di pohon, bukan dari mesin ajaib. Nah, itu tadi. Nah, begitu kita dapat uang, ayo kita bagi 3. Bagi 3, yang satu boleh, yang sepertiga boleh kita belanjain, yang sepertiga aku ajarin mereka berbagi, dan yang terakhir baru ditabung. Justru menabungnya tuh di akhir. Gitu. Dulu kan menabung di awal. Nah, jadi pokoknya kamu harus bisa belanja yang benar dulu, harus bisa berbagi, terus ya udah baru bisa nabung gitu. Pas bagian belanja itu aku ajarinnya adalah kasih dia limitasi. Oke. Jadi waktu itu usia TK, usia 5 atau 6 tahun, aku kasih dia uang 15.000 apa 10.000, aku lepas di minimarket. Oke. Habis itu dia marah. Kenapa? Kenapa harga snack aku 17.000, ibu Kamu kasihnya kasihnya 15.000. Kurang Bu, gitu. Nah, dia jadi paham bahwa oh iya ternyata kalau mau beli barang tuh harus lihat harganya, nggak boleh asal ambil aja. Benar. Gitu, Setuju. ya kan? Jadi akhirnya dari situlah dia belajar bahwa oh kalau aku dapat uang untuk dijajanin berarti aku nggak boleh belanja lebih dari jumlah uangnya. Di situ dia belajar. Simpel sebenarnya ya. Simpel, tapi Iya, belajarnya iya, tuh iya, banyak gitu. Nah sejak saat itu dia pun jadi notice gitu kayak, oke, aku mau ke supermarket. Dia tanya, limit aku berapa Bu kalau aku mau ambil snack? Iya, Kan jadi ke bawah cakep, kan. cakep, Nanti cakep, kalau cakep. udah besar juga kita kan jadi suka nggak suka kita punya limit ya. Iya benar. Punya batasan bisa belanja berapa. Iya, gitu. iya. Itu yang mungkin menyelamatkan kita nanti ketika dewasa adalah untuk nggak belanja lebih dari kemampuan kita. Betul. Dan mungkin juga mengajarkan bahwa uang ini memang you have to earn it gitu ya. Jadi Yes. memang ada emang harus hasil dari usaha. Benar. Kalau nggak kejadiannya kayak anak aku kalau habis dikasih uang jajan, nanti dia belinya misalnya cuma 1 minuman kotak, terus kan sebenarnya sisanya banyak. Nggak apa-apa udah buat teman-teman aja. Tapi pernah kecolongan juga. Oh, pernah juga? Pernah kecolongan juga beberapa Ya waktu kan? lalu, kelas 2 SD, dia gini, dia tuh ke kantin sekolah sama teman-temannya. Terus udah gitu kayak, kamu jajan apa? Aku jajan ini, teh kotak gitu misalnya. Oh ya udah, kamu mau apa? Yuk ambil aja nggak apa-apa. Ibu aku uangnya ada terus. Ya kan? Ini mesti diajarin juga kan konsep keuangan financial yang juga harus kita ajarin nih buat anak-anak kita gitu kan ya. Itu. Akhirnya itu. Terus yang kedua kecolongannya adalah ada satu tempat di kantin sekolah anakku yang modelnya anaknya boleh ngebon dulu di situ. Jadi kayak, Aduh ya tahu. tante aku mau makan nasi teriyaki misalnya ya. Dia boleh nanti tagih ke mama ya. Jadi ibu kantinnya nagihnya seminggu sekali setiap hari Jumat. Nah di suatu Jumat aku ditagih sama ibu kantin 400.000. Hah, kok banyak banget gitu? Kok banyak banget gitu?
Jadi bunda, si anak aku itu dia ngajak temen-temennya, everybody semuanya boleh makan. Ibu aku yang bayarin, tenang. Yang makan ibu aku, yang Ya, bayar oke, ibu oke, aku. oke. Dia Wah. terus waktu itu si ibu kantinnya tuh udah tanya, nah emangnya boleh sama mama kamu? Coba deh ibu WhatsApp mamaku gitu. Jadi ibu kantinnya udah WhatsApp aku tapi akunya skip. Ada salahnya aku Oke, juga ya, ya, tapi ya, tetap ya, aja dia ya, kayak, ya. kenapa kamu tiba-tiba Iya, membawa benar, seluruh benar, kelas? benar. Oke. Donatur ya ini ada ya. kecolongannya, tapi Donatur. ya udahlah, at least dari situ dia belajar besok-besok nggak boleh gitu lagi, Iya, benar, karena ibu benar. bisa bangkrut. Iya. Dan orang tua teman-teman kamu juga bekerja loh sebenarnya, ya kan? Oke. Konsepnya bukan mama uangnya banyak dan bukan mama donatur ya. Oke, paham. Ya. Tapi benar itu tuh lucu sih, banyak hal lucu. Itu Oke, lucu. balik lagi. Ibu sebagai Menteri Keuangan, ayah itu kan kepala rumah tangga, ya kan? Kalau untuk kita mengatur urusan pengeluaran nih dalam rumah tangga ini kan kadang-kadang tuh suka menemukan momen bentrok. Nah, Yes. ini gimana nih tips supaya bisa menyelaraskan isi hati dan pikiran dengan kepala rumah tangga ini nih? Oke, berarti ngobrolin uang sama pasangan ya? Yes. Ngobrolin uang sama pasangan. Karena kan banyak juga yang nggak mau ngomongin kan? Iya benar. Yang paling penting sih menurut aku nggak ada konsep yang terbaik. Yang terbaik adalah ketika kalian berdua tuh akhirnya sepakat. Oke. Gitu. Ya, Sepakat. Ada yang tipenya kayak ya udah urusan semua dihandle sama istri, gaji suami masuk ke istri semua, terus nanti suami tuh hanya pegang kayak semacam uang operasional aja gitu. Sisanya dia bebaskan. Ada juga yang suami kasih operasional istri aja, dia yang atur investmentnya. Semuanya tuh boleh, semuanya tuh nggak apa-apa, yang penting works di kalian Iya, gitu. iya. Dan yang paling penting adalah belajar untuk ngobrol, karena ini bukan topik yang mudah. Terbuka sama uang tuh menurut aku dari sisi perempuan ada overthink, merasa kayak kalau aku ngomongin uang duluan aku dicap matre nggak sih? Iya, benar. Ya kan? Iya sih. Sementara dari sisi laki-laki ada anggapan bahwa kayak kalau ngomongin uang aku berhasil nggak ya memenuhi ekspektasi pasanganku, pasti dia mintanya banyak gitu. Nah jadi stop dulu overthinkingnya, obrolin aja pakai data yang ada. Dimulai dari kayak dibikin list aja, aset ada berapa, utang ada berapa, income ada berapa, pengeluaran berapa, as simple as that. Dan itu mesti dibicarakan di awal dong. Idealnya sih di awal, tapi kan ada juga ya yang kayak sekian tahun menikah nggak buka-bukaan, tapi mereka mau memperbaiki Nggak gitu. ada- Ya nggak nggak apa-apa salah juga, juga ya. nggak salah juga. Oke. Yang paling penting tuh kita tuh tahu ketika menikah kita tuh jadi satu entitas. Kalau nggak punya perjanjian pisah harta, asetnya aset bersama. Iya. Termasuk utangnya juga utang Betul. bersama. Kalau aset sih enak ya. Ya, enak. Kalau utang, Nggak enak. Tapi apa boleh buat? Ya kan, itu sepaket tuh. ya kan? nah gitu. Oke. Itu aja sih yang harus dipahami, bahwa jangan sampai kita kecipratan hal-hal yang nggak enak gitu. Nadia udah sukses menjadi Menteri Keuangan di rumah, ya kan? Dan juga Nadia adalah seorang financial planner, content creator juga yang berbagi ilmu kepada para moms tentang financial, lalu juga seorang pengajar. Apalagi nih mimpi dari seorang Nadia yang masih akan diraih? Mimpinya yang paling deket dan pengen banget dikejar adalah cepet-cepet financial freedom katanya. Cakep. Biar nggak usah kerja lagi, Iya boleh sih. nggak sih? Itu boleh banget kan nih kita punya keinginan Boleh. seperti itu, financial Boleh freedom. banget, bisa dihitung pun. Betul. Jadi kalau kerja tuh cuman ya untuk cari aktivitas. Aduh, senang kalau bisa begitu. Tapi itu bukan nggak mungkin Bukan kan nggak sebenarnya. mungkin, ada kok hitungannya dan itu visible gitu. Bagaimana kita bisa meraihnya itu, yang penting ya kerja keras aja gitu. Iya. Mimpinya tuh so far itu, tapi mimpi besarnya lagi adalah aku pengen lebih banyak perempuan melek soal atur uang dan nggak tabu lagi ngomongin uang sama pasangan, sama keluarga. Karena banyak problem-problem yang muncul karena kita tuh merasa terbatas gitu untuk ngomongin uang. Itu sih. Iya sih, aduh semoga bisa tercapai mimpi yang itu ya. Amin. Dan makin banyak juga sebenarnya kalau mimpi Nadia tercapai yang itu juga banyak moms yang diuntungkan. Benar. Ya kan, karena semakin tahu melek
financial, semakin tahu banyak, semakin kita bisa lebih bijak dan tercapailah tadi itu financial freedom. Dan optionnya lebih banyak. Ya, Mungkin kan kita selama ini kayak kaum perempuan merasa sangat apa-apa terbatas. Ya. Mau kesana kemari kok susah gitu. Nah, harus diakui walaupun uang bukan segalanya, ketika kita punya uang yang memang udah kita siapin, option kita tuh jadi lebih banyak. Iya sih. Ya dong, mau pilih bekerja yang seperti apa, mau pilih kesempatan pendidikan seperti apa untuk anak kita, mau punya rumah yang kayak gimana, mau pergi kemana, itu kan pilihannya jadi terbuka kalau kita punya uang. Aku jadi penasaran nih buat para moms nih ya, mungkin bisa sedikit tips. Paling banyak tuh yang wajib tuh kita menyiapkan dana apa aja sih? Dana pendidikan anak di saat sudah menikah, ya kan? Lalu apalagi dana darurat. Karena ya itu tadi, Yes, kita nggak akan pernah tahu. Nggak tahu ya apa yang akan terjadi di masa depan. Kalau udah punya dana darurat biasanya hidup tuh jadi lebih kalem gitu. Iya sih. Ya. Dana darurat, dan yang terakhir dan paling jarang orang bahas, apalagi ke ibu-ibu, karena mereka belum kepikiran gitu. Apalagi ibu muda yang baru aku temuin rata-rata mereka belum kepikiran nyiapin dana pensiun. Masih panjang gitu ngapain gitu pasti pikirannya gitu kan. Aku tuh umur 20-an, kenapa ya Padahal nggak repot-repot apa-apa ya kita nyiapin siapin dana sedini pensiun. mungkin. Nggak apa-apa dong, karena semakin lama rentang waktu yang kita siapin, nyiapinnya tuh makin enteng. Iya Itu sih. Satu. Iya Yang sih. kedua, kita harus sadar bahwa ada kenyataan. Kita misalnya berhenti beraktivitas, berhenti bekerja misalnya di usia 55 misalnya rata-rata. Ini ya rata-rata pegawai Indonesia. Terus rata-rata tutup usia orang Indonesia tuh 75. Masih ada 20 tahun tuh. 20 tahun itu Lama loh. hidupnya jalan terus, biayanya jalan terus, tapi gajinya udah berhenti. Iya tuh. Benar sih. Jadi kalau kita siapin dana pensiun sedini mungkin, itu tabungannya istilah tuh kita udah simpen banyak ya. Nah, jadi kalau kita siapinnya deket-deket, umur 50 baru kasak-kusuk ngejar tuh. cari dana pensiun, kan berat ya. Iya, setuju. Sementara kalau dari umur 20-an, mereka dikit-dikit aja seharga kopi kamu Iya gitu. sih, benar sih. 100-200 ribu dimasukin dana pensiun dari umur 20-an, kan nabungnya 30 tahun ya. Itu tuh Mas. Itu yang jarang orang kepikiran. Bener. Iya, harga 2 kali ngopi tuh. Ya. Betul. Sebagai penutup, di Hari Ibu ada pesan nggak buat para moms nih yang sedang berjuang untuk meraih mimpi-mimpi mereka? Aku mau mengkhususkan untuk moms dan ibu yang baru. Karena biasanya dunia mereka tuh lagi gonjang-ganjing banget. Betul. Gitu. Lagi gonjang-ganjing banget, lagi kaget banget. Biasanya aku akan kasih mereka semacam, it's okay kalau kamu sekarang tuh mesti tekan tombol pause dulu. Di sisi karir, di sisi pencapaian, di sisi banyak hal deh yang kayaknya harus dia korbanin dulu untuk keluarga. Yakin dulu itu cuma sementara. Soon ketika anak kamu growing, keluarga kamu growing, kamu akan grow juga. Gitu. Dan satu lagi, flamingo itu kehilangan warna pinknya ketika dia lagi nyusuin anaknya, lagi ngegedein anaknya. Once anaknya itu mandiri, pinknya balik lagi. Jadi aku pengen ajak, Mams, kalau kamu sekarang masih rasanya kacau balau, sabar aja. Nanti kamu akan menemukan dirimu lagi. Setuju banget. Semua itu ada masanya kok ya. Jadi sekarang dinikmatin aja, disabar-sabarin, ya kan? Karena nanti juga akan kembali lagi masa-masa di mana kita udah kembali lagi tuh warna pink dalam kehidupan kita ya. Iya. Ih, cakep, aku suka banget tuh. Terima kasih buat Moms yang sudah menyaksikan. Pertama terima kasih dulu untuk Nadia yang udah sharing sama Senang kita. banget. Tetap sharing untuk urusan financial, kita juga semakin paham nih tentang financial. Buat yang mau cari tahu silakan follow Instagram Nadia. Terima kasih sekali lagi udah sharing sama kita di sini, dan juga tentunya terima kasih buat moms yang sudah menyaksikan Moms Talk edisi spesial Hari Ibu ini. Semoga moms juga bisa mendapatkan banyak inspirasi dan lebih bisa bijak dalam mengatur keuangan. Sampai jumpa lagi moms. Bye.